Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Senin, 17 Agustus 2020, berjudul Berurusan dengan Orang yang Bersalah. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh diberkati. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, saat mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam buku Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika ia tidak mau mendengar mereka, dalam Matius 18 ayat 15 dan 16, maka tidak sampai di situ saja. Perkara itu harus dibawa di hadapan segenap jemaat orang percaya. Biarlah anggota-anggota jemaat sebagai wakil-wakil Kristus bersatu dalam doa dan permohonan yang penuh kasih sayang, supaya orang yang bersalah itu dapat dipulihkan. Roh Kudus akan berbicara dengan perantaran hamba-hambanya, memohon orang yang tersesat itu kembali kepada Allah. Rasul Paulus yang berbicara oleh ilham berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Ia yang menolak tawaran persatuan ini telah memutuskan ikatan yang mengikat dia kepada Kristus, dan dengan demikian telah memisahkan dirinya dari persekutuan jemaat. Sejak saat itu, kata Yesus, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, tetapi jangan hendaknya ia dianggap sudah dipisahkan dari kemurahan Allah. Jangan hendaknya ia dipandang hina atau dilalaikan oleh saudara-saudaranya yang lama, melainkan diperlakukan dengan kelemah lembutan dan belas kasihan sebagai salah satu domba yang hilang yang masih sedang dicari oleh Kristus untuk dibawa ke kandangnya. Petunjuk Kristus mengenai perlakuan terhadap orang yang berbuat kesalahan mengulangi bentuk yang lebih terperinci ajaran yang diberikan kepada Israel dengan perantaran Musa. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Maksudnya, kalau seseorang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Kristus tentang berusaha memulihkan mereka yang dalam kesalahan dan dosa, maka ia mengambil bagian dalam dosa itu. Terhadap kejahatan yang sebenarnya dapat kita bendung, kita bertanggung jawab seolah-olah kita sendiri bersalah dalam perbuatan itu. Tetapi hanyalah kepada orang yang berbuat kesalahan kita harus menunjukkan kesalahan itu. Jangan hendaknya kita menjadikannya suatu buah mulut atau kritik di antara kita sendiri. Meskipun sesudah mengatakannya kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang-orang lain dengan leluasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, suatu pengetahuan tentang kesalahan orang Kristen hanyalah menjadi batu sandungan bagi dunia yang tidak beriman. Dan oleh merenungkan perkara-perkara ini, dapat merugikan diri kita sendiri, karena oleh memandang kita berubah, sementara kita berusaha memperbaiki kesalahan seorang saudara, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindunginya sedapat mungkin dari kritik sekalipun di pihak saudaranya sendiri, dan tambahan pula dari celaan dunia yang tidak beriman. Kita sendiri bersalah dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Kristus, dan sebagaimana kita ingin diperlakukannya, demikian juga Ia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu dengan yang lain.
Diambil dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 53 sampai 55. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh menikmati akan berkat yang indah pagi ini lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk boleh mengampuni satu dengan yang lain. Kami boleh memiliki roh untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang bersalah pada kami. Dan ajarlah kami ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami boleh mengampuni mereka yang melakukan kesalahan. Dan kami pun boleh mendapatkan akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan hari pekerjaan kami, Tuhan kiranya berkati kami. Hari ini belum jadi hari berkat, hari penuh sukacita untuk kami. Dan kami bersyukur oleh karena hari ini bangsa Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan berkati mereka, mulai pimpinan dari pusat sampai ke desa-desa, diberikan hikmat dan kuasa agar mereka boleh menyelenggarakan akan bangsa kami ini untuk maju dan lebih sukses lagi ke depan. Terima kasih Bapa. Hari ini kiranya boleh menjadi hari berkat, hari penuh sukacita bagi kami secara pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua dan keluarga kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.